Lanjut, udah lanjut, langsung bener-bener kita secara tidak nyata melihat bener yang lagi main gamelan. Ada bapak-bapak lagi ngasah bedong. Masih kedengeran tuh suara detekku, aku sampai sekarang masih kedengeran. Batu asal yang panjang gitu ya, you know, yang masih sahwe gini, yo. Dan dia ngomong gini, Dek naon siapa deketan aing? langsung babeh ngomong gini, Sampurasun. Rampes. Ngomongnya tuh serak si Akin apa ya? Rampes. Dek naon siapa dia? Sanes Senaki, saya mau nanya kalau pesantren Sapu Angin di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. dan dilancarkan puasanya sampai akhir nanti. Amin. 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 Ketemu lagi dengan saya Bejos di Dongeng Misteri. Kali ini saya kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman ketika waktu itu mencari kakaknya sampai masuk ke alam gaib. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa narasumber kita malam ini. Assalamualaikum Kang Rian. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa, Kang? Kegiatan masih MC. Masih MC ya, Kang ya. Jadi oke, penonton di rumah, Kang Rian ini adalah salah satu MC di Bandung yang sudah terkenal juga. Masya Allah. Beliau MC di event dan juga di wedding. Jadi Betul. barangkali buat penonton yang mau menggunakan jasa Kang Rian sebagai MC atau mau lihat profilnya Kang Rian, nanti Instagramnya saya akan taruh di deskripsi ya. Boleh, silahkan. Bangga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sudah ready Kang? Siap. Oke, silakan gaskeun Kang. Pengalamannya kalau menurut Rian sih bisa dibilang menegangkan ya. Karena posisinya Rian bareng sama keluarga mencari kakak. Karena kakak Rian itu hilang atau kemana gitu bersama dengan suaminya. Kakak Rian kan perempuan. Karena kan orang tua biasa panik lah dengan kehilangan anak sendiri dan entah kemana gitu. Ini kejadian 20 tahun ke belakang loh. Oh, oke. Udah lama kejadian, 20 tahun ke belakang. Di mana pada waktu itu kita berangkat dari Ciparai. Ke Kejadiannya waktu itu sempat masuk ke alam gaib ya Kang ya? justru itu. Jadi kejadiannya itu kita berangkat dari Ciparai itu subuh-subuh mau mencari kakak. Oke. Terus sampailah kita ke daerah Banjarsari. Di Banjarsari itu kita di jam 12 lebih 5 menit itu azan zuhur. Kita mencari dulu musola atau masjid dan kita sholat dulu bersama keluarga di sana bersama bapak, sama emak, sama adik, sama ponakan, gitu kan. Sholat dulu di jam 12 lebih 5 menit. Udah di jam 12 lebih 5 menit itu kita beres sholat. Biasa kan kalau orang tua itu kalau mau bepergian itu bawa timbal ya, bawa makanan gitu kan ya. Udah, jadi kita tidak makan dulu karena posisinya belum ketemu kakak Rian yang dicari. Jadi setelah kita sholat di pukul 12 lebih 5 menit itu kita langsung menuju ke sesuai dengan apa ya, babeh aku tuh identik dengan keyakinan pribadi. Ya udah kita cari ke Banjar gitu.
Karena teteh kan sudah lama menghilangnya entah kemana, sesuai dengan keyakinan bapak, kita cari ke Banjar gitu. Udah berapa hari Kang Apanya hilangnya? hilangnya ya? Dari itu seminggu sampai 8 hari hilangnya, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Ya? Nggak ada kabar, Di telepon pun nggak aktif. nggak aktif. Di telepon nggak aktif, cari-cari informasi pada nggak tahu. Jadi ngilang, udah hilang aja kayak gitu. Gitu. Sementara kan di rumah itu bekas nikahan, anaknya kan nikahan, anaknya nikah. Udah beres nikahan itu kayak makanan segala macam itu masih ada. Oh. Jadi beres acara dia langsung ngilang begitu saja. Oh, jadi kejadiannya tuh pas setelah hajat mungkin. Setelah hajat besoknya dia ngilang. Oh. Nah, kebayangkan keluarga masih pada ngumpul semuanya, makanan masih banyak. Itu kakakku ngilang sama suaminya. Kayak gitu, kita udah di Banjarsari, udah sholat zuhur 12-5 menit, kita lanjut. Kita lanjut, dan tiba-tiba kita masuk ke satu jembatan, dan di sana udah masuk ke satu jembatan, posisinya kita mengikuti arah aja, mengikuti jalan, udah mengikuti jalan, tiba-tiba kita tuh lapar. Juga kita makan dulu. Si Babe bilang, soklah ada lahar heula gitu. Ya. Kayak gitu. Mama ngecek makanan dan semuanya basi makanannya. Padahal makanan baru mungkin ya. Ya barulah. Mama aku tuh subuh-subuh persiapan. Gitu kan. Kayak bikin ayam goreng gitu kan, nasi timbel kan. Kalau dari kampung kayak gitu kan. Iya. Mau pergi ke suatu tempat pasti bebekalan gitu lah. Basi semuanya. Dan kita tidak makan semua karena makanan basi. Ya, udahlah. Kecuali air minum mungkin ya. Akhirnya kita seadanya minum, gitu kan. Terus kita mengikuti jalan, udah mengikuti jalan. Makin lama, si badan kita itu menentang keadaan. Ngerti gak? Menentang keadaan. Jadi kayak ngambang gitu badan kita teh. Kita nggak enak. Badan kita nggak enak gitu. Nggak enak, terus sampai sering-sering merinding gitu. Tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba merinding gitu kan. Terus yang paling aneh di tempat itu tuh, di area kiri kanan jalan itu, area perumahan warganya itu lampunya itu kuning. Ya. Dan kecil-kecil lampunya tuh. Berapa watt Kang? Iya, 5 watt lah, lampu kecil. Tiap rumah ada lampu tapi kecil gitu kan. Terus di area kiri dan kanan banyak pohon pisang yang tumbang gitu. Pohon kayu yang tumbang ke jalan itu. Terus mama aku memutuskan, udah bilangnya kan Akang ke Babe itu ya. Kang udah kita pulang saja. Karena posisinya gak mungkin. Mama aku bilang Untuk diteruskan. untuk dilanjutkan. Akhirnya Babe banting setir untuk parkir. Karena kita mau pulang. Banting setir untuk parkir di parkiran, diparkirin si mobilnya, dan mama aku bilang kayak gini, jangan parkir di sini karena ini makam. Ya, karena ini makam. Bapak aku bilang, makam apaan cenah? Makam apaan? Ini mah perumahan warga. Makam. Sampai-sampai mama jeung bapak di sana tuh bener-bener berdebat adu argumen. Si mama bilang ini pemakaman. Babe bilang, ini mah perumahan warga. Akhirnya, Babe memutuskan untuk tidak parkir dan untuk melanjutkan. Oke. Gitu. Udah dilanjut kayak gitu, tiba-tiba banyak orang yang kiri kanan itu hilir mudik pada lewat. Tapi tetap aja kayak berkabut gitu. Kalau orang Sunda bilang mah aroma-aroma durukan. Iya. Ya. Aroma durukan itu kecium banget gitu kan ya. Udah kayak gitu, tiba-tiba si Babe bilang kayak gini ke Rian. Karena gue kan laki-laki paling gede ya di sana ikut. Rian turun. Tanyain pesantren sapu angin. Ya gue turun lah ya. Turun dan nanya salah satu bapak-bapak. Ya. Si bapaknya tuh posisinya tuh pas sama Rian ditanya
benar-benar tidak bersahabat. Pas aku nanya itu posisi mukanya itu nyamperin ke depan muka gini nih. Depan banget ya. Depan banget gini. Pas aku nanya, Pak, maaf kalau pesantren Sapu Angin di sebelah mana? Gitu kan? Dan dia cuman kayak menjawab dengan apa ya? Gue jadi merinding. Ada ketus. Ketus sudah pasti, tapi dia dengan kayak gerem, you know? Gitu Pak. Ditanya sama aku tuh dia ketus mukanya dan dia tuh takutnya nggak gerem gitu. Takut lah ya. Langsung aku lari, pas si bapak-bapak itu nggak gerem ke aku tuh aku terlari ke dalam mobil. Pak, itu udah si bapaknya juga ke aku tuh nggak gereman gitu kan ya. Kata si bapak tuh bilang kayak gini, kata bapak aku teh, udah masuk duduk. Bapak teh langsung ini baca-baca doa. Kata ya teh ke si mamah teh, udah sok ngadoa weh cuma gitu. Yang ngedoalah sebisa-bisa. Ya, udah berdoa sebisa-bisa, tiba-tiba ada suara kayak yang lagi main degung gitu. Gamelan. Gitu. Dan pertama mendengar tuh aku, Rian, gitu kan. Kok ada suara gamelan gitu di mana gitu kan. Ada suara gamelan makin. Jadi si gamelan itu kalau misal kita dengar itu ini jauh gitu. Suara yang ke bawah angin gitu ya. Suara yang ke bawah angin gitu. Tapi makin lama itu karena kita pakai mobil ya, ke sumber si gamelan itu makin dekat dan benar di tengah-tengah hutan. Aduh, hutan belantara, kayu-kayu gede gitu kan. Tapi keadaannya tuh yang paling aneh, si tanahnya tuh lembab. Terus kondisi cuacanya tuh kayak kita mau masuk ke maghrib. Iya. Gitu. Kayak senja gitu ya. Senja gitu, terus kabut gitu kan. Dan si badan kita tuh tidak bersahabat dengan alam. Ngerti nggak? Jadi kita tuh kayak menolak gitu. Iya. Udah kayak gitu, Babe bilang turun lagi ya. Tanyain lagi, ya. Rian turun lagi walaupun takut. Sieun atulah, gitunya. Kanan kiri rumah dengan kondisi lampunya kecil dan aku harus turun, harus nanya lagi. Ya udah nanya lagi lah. Turun dan itu perasaannya takut banget. Wah, takut pisan atuh. Turun, nanyain lagi. Maaf kalau pesantren Sapu Angin mau nanya di sebelah mana? Ini bapak-bapak lagi atau Bu-ibu. ibu-ibu? Bu-ibu. Pakaiannya seperti apa? Pakaiannya kalau misalkan penonton suka nonton film-film zaman dulu gitu. Film-film kayak laga zaman dulu. Pakai kemban gitu dah. Ya, kayak gitu. Ya. Yang si ibu ini sambil nyepah tuh apa sih? Iya. Sambil nyepah nih. Nyepah aku nanya. Nanya kalau pesantren Sapu Angin itu di mana? Gitu kan. Dan dia tuh ke aku sambil ke depan muka sama dan kayak gini. Sok gimana lo? Gue merinding. Jawabannya gitu lagi. Kayak gitu. Gue lari masuk lagi ke mobil. Ekspresi ibu-ibunya seperti apa? Bener-bener jutek dan judes. Seolah-olah ke kita itu jadi gini ya, seolah-olah kita itu makhluk yang asing lah. Kita pakai mobil itu semua orang mata tertuju ke mobil itu. Ya, Pak, posisinya ditanya sama Rian teh, ngejawabnya kayak gitu. Ya, suara-suara binatang lah. Yang tadi pertama kan suara harimau. Ya, cukup merinding.
Yang pertama suara harimau, yang kedua kalinya suara babi gitu kan. Kayak gitu. Udah masuk ke mobil. Tapi anehnya Babe itu tetap lanjut. Babe tetap lanjut. Tetap dengan keyakinannya ya. Ya, karena Babe kira si Teteh ada di sana. Sesuai dengan keyakinan dia. Lanjut, udah lanjut. Langsung bener-bener kita secara tidak nyata melihat bener yang lagi main gamelan. Dan itu yang main gamelan itu, aduh gimana ya kalau penonton semua pernah lihat film-film misteri kayak gitu ya kayak gitu, yang jutek, judes semuanya. Terus gamelannya itu beneran kayak gamelan kayak menakutkan lah suaranya juga, gitu kan ya. Sering lah denger irama gamelan ya, apalagi Rian pribadi kan secara langsung ketika bawain acara, taruhlah wedding. Kalau kita ada seni Sunda, kita tahu kan ini gamelan lagunya apa, musiknya musik apa. Tapi itu bukan itu. Takut loh denger gamelan juga. Ya, kita udah kayak gitu. Babe bilang kayak gini, "Teu beres ieu mah." Ya, Udah merasakan hal yang aneh mungkin ya. iyalah. Karena posisinya udah 2 orang yang ditanya dengan menjawab suara-suara binatang gitu. Udah, emak aku bilang, udah, parkir, kita pulang lagi. Kita pulang lagi. Mamaku nangis loh. Kita pulang lagi. Babe bilang, ya budak orang gimana? Dia perempuan. Kalau kita tidak cari, siapa yang mau nyari? Hayu. Babe, ya udah keyakinan Babe. Gitu kan. Karena Babe itu dengan keyakinannya 75% akurat. Oke. Gitu. Dicari terus dicari sampai kita kelelahan. Kelelahan, ada warung. Ada warung, kita turun. Ya, Warung kopi gitu kan atau? ya mungkin ya warung kopi mungkin. Bukan mungkin dia warung kopi sih, warung kopi. Kita turun, semuanya turun. Ponakan aku nangis. Langsung nangis pas turun. Lihat orang yang jualan, dia nangis sampai pipis di celana. Jadi lihat orang tuh takut si ponakan aku tuh. Sekarang ponakan aku baru nikah sih, udah gede kan ya. Pas pada waktu saat itu ponakannya umur berapa kan kira-kira? 3 tahunan lah. Oh, masih kecil. Kecil lah. Jadi kejadian 20 tahun belakang. Gitu. Ponakan aku nangis, ketakutan. Sampai dia lari sendiri, umur 3 tahun lari sendiri ke mobil. Dia bilang, "Sieun mbak, sieun, ayo orang uih deui." Gitu. Orang kalau kita ngomong Sunda, "Mama, ayo orang balik deui, sieun." Dia masuk lagi ke mobil. Dan ketika saya di sana, tujuan kita itu memang mau beli, mau makan, mau apa gitu. Tapi tiba-tiba ya udah, masuk lagi mobil, kita pergi lagi aja gitu. Gak jadi mampir ya? Nggak jadi mampir. Dan posisinya semuanya itu melihat sama mobil kita. Semuanya melihat. Terus posisi jalannya pun juga bukan jalan aspal, tanah merah semua. Dan yang mau kita tuju itu kan biasanya kalau jalan itu yang mau kita tuju itu biasa sudah terang kelihatan jalannya. Enggak seperti, jadi ya hitam aja, Tertutup kabut gitu. tutup kabut. Sampai Babe kan pakai lampu sorot gitu kan, kayak gitu. Terus Yan turun lagi. Bapak penasaran, tanyakeun deui, "Pak, dah kataku tuh takut atuh terus-terusan nanya, dayangnya sieun gitu kan. Moal sok jeung bapak." Turunlah sama bapakku. Ya, ada bapak-bapak lagi ngasah bedog.
Masih kedengeran tuh suara detekku. Aku sampai sekarang masih kedengeran. Batu asal yang panjang gini ya. You know yang asal. Sampai gini. Dog. Dalam hati teh. Dan kalau gua dibacok udah habis deh. Pakaiannya juga sama kan? Pakaian zaman dulu. Si bapaknya cuma pakai pangsi doang, atasannya mah nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Tapi si bapaknya tuh mukanya tuh segini tuh kayak cacat gitu. Segini tuh cacat si bapaknya tuh. Nah kayak gitu. Turun, sama si babe udah turun. Kita mendekat dan dia ngomong gini. Dek naon sih yang ngedeketan aing? Aku langsung ke belakang, ke belakang si babe. Bapak, Pak sieun Pak. Gitu kan, mau lah naon. Bae bapak nu nanya mah. Langsung babe ngomong kieu. Sampurasun. Ampes. Ngomongnya tuh serak si Akin aja. Ampes. Dek naon sih kan ieu? Sanes senaki, saya mau nanya kalau pesantren Sapu Angin di mana? Sosoro kojor sih mah gitu. Apa tuh Kang? Sosok kojor. Lu cari mati ke sini. Oh. Sosoro kojor sih mah ka dieu neangan pesantren Sapu Angin, lu cari mati nyari pesantren Sapu Angin. Eueuh segitu. Bilang eueuh sambil masukin bedog ke dalam Serangkanya. klek. Pak hayu pulang, gua nangis. Nangis bukan karena sedih, bukan karena lapar, takut. Masuk. Dan ketika kita masuk mobil tetap semua mata ke kita lihatnya. Kita tuh makhluk aneh. Kita makhluk aneh. Udah kayak gitu udah. Udah balik lagi kata si mama aku tuh. Hayu balik deui. Mama nangis. Hayu balik lagi daripada di sini kita mau ngapain? Udah si teteh kalau bisa si teteh harus pulang. Kalau nggak pulang juga ya udah ikhlasin aja. Bapak ini lihat anak-anak. Untuk orang teangan di bapak. Wah, berantem sama mama. Mama bilang teh kieu cenah si mama teh. Dah kamu mah enggak henteunya cenanya ke anak yang lain cenah. Kamu mah cenah. Bisi deuk lanjut sok lanjut cenah gitu. Cuma mama teh. Ya cenah ini anak kita yang paling gede gimana? Anak kita yang paling gede gimana gitu kan. Dah, mau kata si mama aku bilang ke dia, ya sok terserah. Lanjut tetap babe gue. Lanjut. Udah lapar lah kita. Udah lapar. Udah kayak gitu. Tetap di kiri dan kanan itu memang kiri kanan jalan itu memang perumahan yang kecil. Rumah itu sama semuanya. Rumah sama semuanya. Bangunannya dari apa kan? Bangunannya itu apa ya? Jadi 1 meter pakai tembok lah, ke atasnya pakai bambu-bambu gitu. Sama kayak gitu semuanya. Kayak rumah panggung gitu. Orang Sunda bilang mah duduk jandela. Oh. Jadi segini tembok, bata, atasnya pakai bambu pakai triplek gitu. Sama semuanya. Udah kayak gitu kita lanjut. Udah warung tuh satu lagi. Itu udah capek pisan tuh Udah capek si panakan aku udah nangis terus panakan aku teh. Udah capek tiba-tiba azan zuhur. Gue tuh nggak ngerti kok azan. Gue lihat jam 12:05. Tadi kita kan masuk jam 12:05. Iya. Pas kita pertama sholat. Kenapa aku bilang ini azan zuhur? Karena Rian turun dari mobil nanya ke si warung itu. Ini mah yang punya warung biasa. Bapak mau nanya ini azan apa? Baru juga zuhur. Kita sekeluarga pada lihat-lihatan. Zuhur. Tadi kita sholat apa?
Heeh. Dan di sana auranya itu udah itu di depan warung. Ini warung di sebelah kiri, ini mobil. Di warung itu jualannya itu kopi, bala-bala, gehu. Heeh. Karena babe lapar, ya udah babe teh ke sana mampir, turun. Kita nanyain azan apa, babe makan bala-bala. Aku bilang, "Ma, ini mah azan asar berenang. Tempo atuh jam berapa? Jam 12 lebih 5 menit." Ya, tuh bisa mau sholat asar mah sholat asar aja. Karena perasaan kita udah lama perjalanan. Udah lama perjalanan gitu. Aku ngambil air wudhu, wudhu dari hujan, udah kan hujan, hujan. Udah kayak gitu, sholat di mobil. Dan orang si bapak yang di warung itu nanya, "Mau kemana sekeluarga?" Babe lah yang ngomong, "Saya mau mencari anak, dia hilang, udah 8 hari nggak pulang-pulang. Anak perempuan." Babe sampai nangis gitu. "Oh, terus kesini mau nyari apa?" "Mau cari pesantren." "Tahu dari mana ada pesantren itu?" "Ya itu mah dari hati saya aja." Jadi babe itu lebih kuat, feel-nya itu lebih kuat untuk mencari si teteh ke pesantren itu. Udah kayak gitu, yakin mau nyari pesantren itu? Yakin? Kenal? Enggak. Ya kenal dari mana? Babe terkenal kasah-saha tuh. Nggak dapat referensi dari orang lain. Dapat. Jadi babe itu memang ya udahlah. Hati bapak kadinya ya haju terobos aja gitu. Udah kayak gitu posisinya itu di sebelah sana. Kita semua melihat ada kabut buka. Set. Dan begitu ada pesantren. Nggak jauh jaraknya berarti ya Kang? Dari Nggak warung. jauh, berdepanan dengan warung. Ya, babe bilang kayak gini, "Tuh kan, ayah. Silakan Pak." Mobil dipasukin ke dalam dan ada kiai keluar dari masjid dan dibilang kayak gini, "Ada tamu dari Bandung, sudah ditunggu dari tadi. Gimana? Selamat?" "Alhamdulillah sampai selamat ke sini." Sampai nanya gitu, sampai ngomong kayak gitu. "Alhamdulillah selamat ke sini." Dan kiai tersebut udah tahu bahwa bakal Ada tamu, udah tahu. Bahkan si kiai itu udah menyediakan makan. Oh, Ya. Pada lapar kan, sok makan dulu. Pada makan semua. Ada apa? Coba. Babe ngobrol, tok ngobrol, gini. "Oh iya. Namanya siapa?" Ditulisin aja, ditulisin. Itu si kayaknya ramah banget. Ramah banget. Tulisin nama teteh, tempat tanggal lahir, binti babe gitu. Udah. Insya Allah nanti pulang sendiri. Ya, kita cuman bantu untuk memanggil saja. Ya, cenah. Dan aku teh bilang, "Bapak, aku mau ikut sholat." "Boleh, di sebelah sana, Cen, sholatnya." Iya. Mama aku bilang, "Iya, mau ikut sholat juga. Tapi kalau ibu mau sholat di Jawa Tengah." Jadi pesantren itu tempat kobongnya laki-laki di Jawa Barat, kobongnya perempuan di Jawa Tengah, dan hanya kehalangin satu bukit kecil. Ya, dari itu kita sholat dan si bapaknya kita udah kumpul semua di satu rumah dia, udah pada sholat semuanya, dan dia bilang, "Cepat pulang aja, ya, cepat pulang saja, jangan lama-lama, ya, cepat pulang saja, jangan lama-lama. Alhamdulillah sudah selamat ke sini. Nah, nanti pulang diantar sama ini." Ada 2 orang, yang satu ada laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-lakinya kurus biasa, terus pakai kaos dalam aja,
Yang perempuannya kayak sinden. Di belakang pakai motor Mio, gede gitu kan ya. Kayak sinden. Udah kayak gitu. Iya, Ceng. Sok pulang aja. Pulang aja. Kita pamitan. Kita pulang. Udah pulang kayak gitu. Kita itu dibawa ke jalan yang hujan dari pas pertama pulang sampai kita sampai. Hujan terus. Ketemulah sama mobil. Si orang sini dibawa ngomongku juga yang pakai motor yang ngedampingi kita mau pulang. Yang bawa motor dibawa interaksi dia tidak menjawab. Sama ketus tuh orang yang berdua itu. Jutek pisang. Dan dia bilang, "Pak, jangan lewat sini, banjir. Banjir, Pak, jangan lewat sini. Banjir, jangan lewat sini." Dan dia tuh bilang banjir, si mobil itu kan bawa ayam yang pakai ayam sayur yang pakai itu kan. Nah kayak gitu, tapi ayam nanti itu basah gitu kan. Dia bilang hujan gede tapi dia bilang banjir, hujan gede tapi ayamnya nggak basah, mobilnya juga nggak basah. Nah, nggak basah, dia bilang hujan. Tanda tanya besar kayak gitu. Dan si yang pakai motor teh, ayo. Ya kayak gitu. Ternyata posisinya kita itu jalan di jalan aspal jadinya, bukan jalan yang tadi pas kita pulang. Jalan aspal, udah jalan aspal, posisi kiri dan kanan itu makam. Tapi jadinya jalan aspal, tapi kiri kanan memang makam. Pemakaman umum. Bukan pemakaman umum sih, pemakaman lama. Pemakaman lama yang sudah ada makam, yang udah yang udah ada akar kayu, ada lumut-lumut gitu. Ya, udah pasti lumut. Terus udah kayak gitu kita ayo terusan nyuruh cepat gitu ya. Terus posisinya dari atas tuh udah ada air, jadi kita tuh si mobil tuh di bawah bendungan, Masya Allah. Bapak bilang ayo gitu. Dia pakai motor Mio, aku masih tahu dia pakai motor Mio merah, nggak pakai baju, tapi tetap sini ininya cacat gitu kan. Tapi yang ceweknya, yang gedenya itu dia madep di belakang duduk dan dia juteknya edan. Ayo cepetan gitu kan. Udah kayak gitu, terus-terusan tuh. Dilihat di belakang itu, kok kayak pas tadi kita berangkat banyak pohon yang tumbang, gitu kan ya, banyak pohon yang tumbang. Pokoknya nggak dimengerti sama otak, sama logis kita, secara logis nggak ngerti gitu. Kayak gitu terus. Sampailah kita ke jembatan. Babe bilang, "Yan ngucapin nuhun atuh." Jadi si Babe selalu ke aku gitu. Karena aku tuh paling gede, berani di sananya laki-laki yang paling gede. Iya, nanti dia ngucapin nuhun. Berhentilah mobil. Aku turun tuh dari mobil, mau ngucapin terima kasih. Dan di samping mobil Babe itu ada pohon kayu kuning, bambu kuning, dan ada 2 ekor kucing. Nyok. Pak, udah nggak ada. Kemana tuh adik kamu? Jelema nage gitu. Aku bilang nggak ada orangnya juga. Hanya ada 2 ekor kucing gitu. Padahal persekian second ya Kang? Iyalah. Udah kayak gitu. Posisi mobil itu kita keluar itu. Jadi si belakang mobil tuh, Rian lihat ke belakang tuh udah irigasi besar di belakang itu. Secara tidak langsung selama perjalanan kita di atas air. Bener kan? Kayak seolah-olah membelah. Gitu nggak sih Kang?
Aku tidak bisa Mendeskripsikan ya. mendeskripsikannya seperti apa. Karena kan tadi kondisinya Kang Rian sempat bilang kayak kena air nih pinggir-pinggirnya nih saya ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena proyeksi kita mau cepet-cepet nyampe, itu kan. Karena si Pak Haji bilang, kalau ada apa-apa di jalan, langsung aja. Gitu. Karena di sana itu, di jalan itu bukan pesantren kita. Jadi mungkin beda kekuasaannya. Oh. Secara gaib mungkin beda kekuasaannya, mungkin secara gaib bukan pemerintahan. Ada RT, ada RW, mungkin bukan seperti itu. Udah kayak gitu. Ini mobil, di belakang mobil udah irigasi. Bukan irigasi apa tuh ya. Ini apa? Sebelum kita masuk ke lautnya apa sih? Ini teh Kayak waduk gitu bukan? bukan sih, kayak orang Sunda bilang mau walungan ya. Kayak walungan gitu. Udah kayak gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan penonton, dari mana lu keluarnya? Ya dari sana. Ini irigasi gede. Jadi mobil kita tuh di sini nih keluarnya. Belok ke kanan kita ke Bandung, belok ke kiri kita ke Pangandaran. Oh. Ya, kayak gitu. Babe, ya kayak gitu. Alhamdulillah. Mama bilang kayak gini, Kang, apal jalan ieu, apal ti dieu mah. Ya, apal ti dieu mah. Dah. Kita belok. Langsung ada pom bensin yang sebelum kita ke Pangandaran yang belok kanan. Ya, kita masuk ke pom bensin. Kita istirahat dulu. Udah istirahat. Kita makan. Tahu nggak? Tadi kita berangkat tadi Rian bilang jam 12 lebih 5 menit. Ternyata Rian pulang nyampe udah lewat maghrib. Padahal di pesantrennya juga nggak lama ya. Nggak, udah lewat maghrib. Lewat maghrib. Karena posisinya di pom bensin itu sebagian karyawannya itu keluar dari musola. Udah sholat maghrib. Udah kayak gitu. Udah tidak dipikirkan. Babe bilang, nggak kudu malikir orang balik ayo nama. Tapi sempat makan dulu di sana. Beli tahu, beli apa. Pulanglah. Nyampe lah ke rumah jam 10-an lah. Lagian mobil tua yang dipakainya bukan mobil zaman sekarang aku. Jam 10, jam 11-an pulang, nyampe. Di sana semuanya ngedrop. Sakit semuanya, panas dingin semuanya. Udah panas dingin semuanya, katanya aku langsung pingsan. Yan pingsan. Terus katanya kesurupan. Itu. Rian kesurupan. Kenapa Rian bisa ngomong dengan kesurupan? Karena adik aku bilang, mana kesurupan kata bahasa tadi. Jadi kesurupannya itu sama yang, jadi gini, si Pak Haji itu ngutus dua orang yang punya pesantren sapu angin itu ngutus 2 orang gaibnya. Ternyata yang di motor 2 orang itu gaibnya. Katanya, kata yang mendengarkan. Kata kalau kesurupan nggak tahu. Gitu. Dia cuma ngecek udah sampai belum. Udah sampai belum ke tempat tujuan. Memastikan. Kalau udah sampai, alhamdulillah. Dan posisinya kalian itu, keluarga ini tuh tidak ada yang mengganggu siapapun di jalan. Dia bilang tidak ada siapapun yang mengganggu di jalan. Apa kabar dengan di jalan tadi? Gitu kan. Kata dia mah aman. Dia mah aman. Dan kesurupan kayak gitu. Babe bilang nggak bisa nengok terus sih Babe. Alah, berat sakit yang kayak gini, cek Babe. Aku tuh ceritanya aku tuh sadar, udah aku sadar. Aku langsung minum, capek. Minum. Tiba-tiba di rumah ada yang gitu. Suara cakaran. Aku langsung keluar. Bis.
Aku kira kan kucingnya, kucing merenang gitu. Oh nggak takut kan ada kucing, bener kan? Kucing Yuk, langsung pis kata aku, nah si ucing teh gitu aku bilang kayak gitu. Jadi si rumah aku teh menghadap ke, jadi si kaca rumah aku tuh menghadap ke kebun singkong. Dan ketika aku duduk dengan masih ada suara itu kucing kayak gitu, tautan kucing kayak gitu, tiba-tiba tirai masuk buka. Sumpah demi Allah itu buka sendiri. Di depan ternyata gue lihat ada macan gede banget, gede banget, dan dia lihat ke aku, ya dia pergi gitu aja. Rian lari ke Babe, Pak, ya mau, gitu Kak. Di mana? Di hareup Pak. Ulah naon, coba Pak. Sekolah ku Babe aku. Ulah naon. Mama aku sampai nangis. Ulah naon. Jadi karena mama itu nangisnya karena posisinya tadi juga kita udah selamat gitu. Udah selamat. Ayeuna maneh geus dituturkeun di kudu kieu. Aya naon deui ieu teh? Mama tuh bilang, naon deui atuh jam, naon deui. Hus, bapak parancahan, bapak kalau keluar pergi. Dari sana posisi Rian tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, sama Allah dibuktikan bahwa adanya yang namanya alam gaib. Tidak lama kemudian, jarak 2 hari lah, Teteh pulang. Teteh pulang sendiri. Dan dia bilang, kangen hayang papanggih jeung mama jeung bapak. Itu bareng suaminya atau Enggak, sendiri? sendiri. Teteh di mana? Di Banjar, teteh teh. Mesti Banjarsari. Mesti Banjar Patroman, teteh teh. Mesti Pangandaran, Pak. Bayi nangis teteh aku tuh. Nah, teteh kunaon? Nu hajat tapi ka eueuh, kata bapak teh. Ya teteh bingung lah. Sampai jadi si uangnya pun juga hilang. Jadi uang yang dari amplop ke gentong itu dibawa. Karena kan teteh itu kasusnya itu dulu ikut ganda-gandain uang kayak gitu, ngikutin suaminya. Karena suaminya itu mitosnya lebih besar daripada kepercayaan secara real gitu. Jadi teteh yang jadi pelurunya untuk pinjam ke sana kemari. Tuh uang nggak ada habis, teteh pulang. Kita semuanya alhamdulillah selamat. Cuman posisinya sampai sekarang masih gimana ya, dengan kejadian seperti itu. Makanya Rian percaya adanya alam gaib, dan bukan mitos, itu benar-benar fakta banget. Kalau Rian ditanyain, sumpah lo Yan, sumpah gue sendiri yang mengalami, keluarga semua yang mengalami hal seperti itu. Makanya Rian percaya, tapi posisinya tidak terlalu gimana ya, ya udah dibikin balance aja deh gitu. Kalau mau digali lagi bisa kenapa A B C D, gue nggak tahu. Kekuasaan Allah mungkin ya Kak. Iya, gue nggak tahu kejadian di sana itu. Kamu jelasin apa saja. Aku hanya menangkap segitu dengan keadaan kejadian yang lain-lainnya. Yang aku ingat dan yang aku tangkap hanya segitu. Ada loh kejadian yang lebih. Tapi kayak kita tuh mimpi yang tidak bisa diceritakan, ngerti nggak? Pernah kan mimpi tapi tidak bisa diceritakan. Kejadian yang itu pas kita perjalanan mau ke Sapu Angin itu, aku mengalami hal yang lebih ganjil daripada itu, tapi aku tidak bisa bercerita. Kenapa tidak bisa bercerita? Ya nggak tahu. Gue nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah posisinya sampai sekarang 20 tahun ke belakang, sekarang di 2026, alhamdulillah masih sehat. Ya aku pribadi bilang terima kasih dengan pengalaman
yang begitu dahsyat ini. Dahsyat lah, kalau menurut aku dahsyat banget. Karena sampai ketemu, sampai kita pulang lagi, makanan basi, kita bertanya dengan dijawab suara-suara makhluk, bukan makhluk, suara-suara binatang. Wah, itu sesuatu banget. Itu sih yang Rian bisa bagi buat para penonton. Karena posisinya Rian memberikan pesan, ada yang namanya alam gaib ataupun makhluk gaib. Itu sih yang bisa Rian bagi. Oke, mungkin ini Kang yang mau saya tanyakan. Sama halnya mungkin dengan penonton yang di rumah, dan akan mempertanyakan kok bisa ya ke menuju ke satu titik, istilahnya untuk ikhtiar ya Kang? Ikhtiar, betul. Untuk mencari di mana sang kakak nih. Jadi keluarga Kang Rian itu berikhtiar mencari ke salah satu pesantren, dan Betul. nama pesantrennya adalah Sapu Angin ya Kang. Nanti mungkin kita akan coba cek di Keberadaannya kita akan ya. browsing ya, apakah memang benar ada atau memang ternyata hanya Gaib. betul. Nah, gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kok bisa ya bapaknya Kang Rian tuh tertuju langsung ke satu titik, gua harus nyari ke pesantren Sapu Angin nih. Iya. Oke, Rian jawab karena bapak itu orang yang teguh dengan pendirian. Terus udah kayak gitu, bapak itu kalau mau melakukan sesuatu pasti dia sholat dulu. Oh, sholat hajat mungkin ya. Sholat hajat, dia minta petunjuk gitu. Dan di sana bapak setelah kehilangan teteh 8 hari, dia sholat dan oke, mungkin ada petunjuk di sana, mungkin ada petunjuk di sana. Karena posisinya dengan tujuan Babeh, ya dah mungkin di sana. Ternyata di sana ada yang menyambut ternyata. Karena Babeh bukan cuma, kalau menurut Rian sih, Babeh bukan cuma, ayolah berangkat cuma engke, bukan. Ya. Babeh aku bukan tipikal seperti itu. Tapi ya udah, kita berangkat. Bapak udah ada petunjuk. Ya, karena sesuai dengan tadi yang sempat diceritakan di perjalanan pun kan sempat bertengkar sama sang ibu gitu ya. Tapi Bapak Kang Rian tetap dalam pendiriannya, lanjut gitu ya. tetap dalam pendiriannya, insya Allah pasti akan ketemu gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah ternyata masih bisa ketemu. Betul. Walaupun ya pas di kedatangan ke pesantren tersebut disambut dengan udah ditunggu gitu ya. Satu betul. hal yang memang di luar logika. Di luar logika. Dan kita sambil dijamu makan. Dan udah disiapin. Udah gitu. disiapin makan. Kan biasanya lumrahnya tuh Prepare dulu. betul, masak dulu. Udah disiapin semua. Adapun kalau misalnya udah disiapin, biasanya kan kita ngasih info terlebih dahulu. Kita mau ke sana. Ini kan enggak. Karena kan Babe bilang, ya udah, ayo kita ke sana kita cari. Oh. Sampai kan keluarga bilang, keluarga bapak, lu mau nyari kemana? Udah itu mau urusan saya. Sekeluarga pada geger, si teteh hilang. Gitu. Karena pada saat hilangnya tuh ya secara tiba-tiba dan pada saat lagi beres acara hajatan nikahin anaknya. Gitu. Jadi ya gini aja. Babe bilang, hayu kita pergi karena bapak sudah ada petunjuk. Dan ketika kita nyampe ke pesantren, ternyata disambut. dan udah ditunggu. Udah ditunggu. Silakan pada makan dulu. Pas di dalam dalam perjalanan menuju ke pesantren tersebut, estimasi berapa jam kan? Karena Ketika posisinya gini ya. Aku itu berangkat kita masuk dari Banjar Patroman dulu ya, dari Banjarsari dulu kan. Dari Banjarsari kita kan mau ke Banjar Patroman ceritanya. Itu mau ke Banjar Patroman. Kita masuk di jam 12 lebih 5 menit, kita udah melanjutkan perjalanan karena udah beres sholat. Dan di sana azan lagi jam 12 lebih 5 menit. Mungkin perjalanan ke sana lebih cepat cuma 1 jam mungkin karena lihat. Jadi kalau jam saya nggak ngaco, masa pas Rian pulang nyampe ke pom bensin pas kita keluar dari jembatan itu jam 6 lebih. Jadi jam aku bener-bener normal lagi. Tapi pas berangkat mungkin 1 jam. Pas berangkat mungkin 1 jam. Dari Banjarsari ke Banjar Patroman. Tapi pulangnya, karena kan di sana kita nggak lama. Iya.
jam 12 lebih 5 menit itu kita ngobrol-ngobrol, kita sholat dulu, disuruh pulang. Lewat maghrib kita nyampe lewat maghrib. Jadi perjalanan yang kita tempuh pas menuju pulang lebih lama. Tapi dalam perjalanan pas kondisi saat itu memang seperti lama atau Oh, normal aja karena posisinya ada petunjuk dua orang yang pakai motor itu. Ayo cepet. Walaupun nggak bisa dibawa komunikasi. Terus yang di motor itu terus ya tidak bersahabat lah. Gitu. Jadi kita tuh aneh. pas pada boleh dibilang Rian dan keluarga masuk ke alam gaib. Betul. Pada saat itu ketika mau masuk tuh sudah merasakan hawa yang berbeda atau memang ada kan biasanya nih Kang yang sempat saya dengar di beberapa cerita ketika memasuki alam gaib itu biasanya ditandai dengan satu gapura biasanya. Oh iyalah. Kalau Akang sendiri sama keluarga? Aku mengalami hal itu. Jadi gini. Dari Banjarsari kita masuk ke Banjar Patroman. Dari Banjar Patroman kita lewat jembatan, ya masuk ke Gapura. Oh. Masuk ke Gapura gede banget. Tulisan zaman dulu lah. Oh nggak bisa baca. Iya. Oh. Iya. Terus si jembatan si Gapuranya tuh memang udah Gapura lama banget. Okay. Udah Gapura lama banget. Dan Babe itu masuk ke sana gitu. Udah Gapura lama banget. Gitu. Ya kan kondisinya kalau pas di jalan Banjarsari itu kan kondisinya jam 12.05 masih siang lah Kang ya. Masih siang lah. Ketika masuk Gapura, suasananya seperti apa? Ya suasananya pas masuk Gapura kita udah masuk mobil itu udah masuk suasana lembab. Petang. Iya, udah lembab. Jadi kayak kita masuk mau maghrib. Sudah ada kabung. Sudah wangi-wangi si kayu kebakar gitu. Udah pernah mencium wangi tanah kena air hujan nggak? Iya. Udah kayak gitu. Lembab, udah lembab. Dan jalan pun juga bukan jalan aspal. Udah masuk seperti itu. Tapi karena Babe dengan gigih keyakinan, kata mama aku, ayo pulang, nggak mau Babe itu. Jadi pas masuk itu udah lembab. Jadi kita itu udah, jadi si suasana badan kita tuh menolak, ngerti nggak? Iya. Menolak. Betul. Menolak gitu. Merinding gitu. Udah merinding. Padahal kondisinya siang ya. Siang. Kalau menurut jam normal gitu ya. Ya gitu. Jadi udah lembab keadaannya, berkabung. Udah ada ya orang-orang melihat kita tuh aneh. Menurut dia sih orang sih yang kita lihat orang gitu kan. Aneh lihat, pada jutek, pada ketus gitu. Itu sih. Itu Gapura tapi aku nggak bisa baca itu Gapura apa. Pas ketika nyampe pesantren sempat menceritakan nggak pengalaman ketika di perjalanannya seperti apa? Sebetulnya kita keburu disuruh pulang sama si Bapak Haji itu disuruh pulang dan dia ngomong kayak gini, alhamdulillah mendingan selamat. Gitu kan. Karena mungkin dengan adanya kata-kata seperti itu beda kekuasaan mungkin. Ya. Alhamdulillah selamat. Dibilang kayak gitu, alhamdulillah selamat. Gimana tuh? Gitu. Ya, itulah yang terjadi. Oke. Terus mungkin terakhir pertanyaan saya sih Kang. Ketika kakaknya ternyata 2 hari setelah pulang dari pesantren, kakaknya kan tetehnya pulang ke rumah. Oke. Pulang ke rumah sendiri dan bilang kangen ke keluarga, sama bapak ya. Khususnya kepada orang tua. Sempat menceritakan nggak perjalanan tetehnya tuh kenapa kemana dan melakukan apa gitu kan? Jadi teteh itu pertamanya itu kebelit yang namanya utang bisnisan. Oh, dia itu punya apa namanya tuh garmen lah. Tapi suaminya itu ada uang sekian puluh juta atau sekian belas juta atau sekian juta dipakai buat penggandaan uang gitu. Oh. Jadi kan makin lama makin jadi lagi pinjaman untuk menutupi. Tuh, terus karena teteh kan
dipengaruhi dengan sesuatu yang negatif kalau menurut Rian ya. Tapi dia ikutin. Alhasil pas beres acara hajatan, dia tambah sulam kesana kesini, utangnya gede, terus tanpa berpikir panjang, uang yang dia dapatkan pas hajat. Tapi menurut Rian sih akan ketutup. Kalau bener-bener itu ditutup dari hasil hajatan itu. Tamunya juga 3.000 orang lah. Banyak. 3.000 orang, terus udah kayak gitu dibawa semua, dan teteh bilang si suaminya malah nyari lagi orang yang lebih, katanya yang lebih yang lebih afdol lagi, lebih sakti, dan uang itu tuh memang dikasihin, katanya mau digandain 4 kali lipat, jadi dijadiin mahar lagi uang itu. Teteh bilang itu jadiin lagi mahar. Terus teteh pertama dia dibawa ke Garut ya, Untuk melakukan ritual. ya. Teteh bilang melakukan ritual, udah melakukan ritual, dia langsung dibawa lagi dari Garut, dibawa ke dibawa ke daerah Banjarsari. Dari Banjarsari katanya dia dibawa lagi sama suaminya dibawa lagi ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, masih itu Banjar Patroman kalau menurut dia. Terus dari sana dibawa ke Banjar Patroman, terus sampai katanya dia tidur di rumah orang lain, teteh tuh. Terus nyari-nyari lagi yang lebih sakti lagi untuk bisa menggandakan uang, karena si suaminya percaya bahwasanya uang ini akan keluar lebih bertambah lagi. Alhasil dari Banjar Patroman tiba-tiba dia ada di Batu Jajar. Yes. Jadi teteh itu pulang itu dari Batu Jajar ke Ciparai pulang. Dan itu hasil setelah teteh ritual ke beberapa orang sakti, itu hasilnya 0 ya Kang? 0, karena perlu digarisbawahi tidak ada yang namanya bisa menggandakan uang, itu hanya tipu muslihat saja. Ya. Memang itu tipu muslihat saja, karena Rian juga memang secara nyata melihat hasil itu. Jadi uang segini simpan di maharan, dikasih mahar, tutup lagi, nanti dibuka uangnya jadi banyak, tapi nggak bisa diambil gitu. Nggak bisa diambil gitu. Pernah melihat ya. Intinya teteh pulang, posisinya dia udah berkelana kemana-kemana. Akhirnya dia ke Batu Jajar. Di Batu Jajar dia tinggal sama orang lain. Itu juga tinggal sama orang lain juga, masih antek-anteknya yang korban penggandaan uang gitu. Pulang ke rumah, dia pergi lagi juga nggak pamitan atau pergi lagi aja. Udah ketemu sama si mama, bapak, pergi lagi. Dan dia bilang di Batu Jajar. Nyari larian ke Batu Jajar, di mana dia? Ketemu lagi di TNI itu apa sih? TNI Batu Jajar tuh. Iya. Tadi angkatan darat. Depannya tuh ada gang SMP yang ada Sunampah dulu, yang itu di sana aku ketemu sama dia. Terus ketemu gitu sama Rian tuh. Ketemu ya, alhamdulillah sampai sekarang teteh teteh menetap di Ciparai lagi, dan sama suami yang dulu udahan. Karena posisinya kalau menurut Rian, kamu nyari suami yang baik-baik saja, itu buat apa? Kalau punya basic seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti akan menipu orang lain lagi. Ya, betul. Seperti ya, itulah, dapat berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Ya, mungkin terakhir buat Kang Rian, barangkali ada pesan-pesan atau tips-tips buat penonton di rumah. Boleh. Jadi kalau pesan dan pesan dari Rian itu sama halnya dengan tadi yang Rian informasikan. Kita harus percaya adanya alam gaib. Ya, kita harus percaya adanya alam gaib. Memang Allah menciptakan setan, jin, dan manusia, gitu ya. Tidak ada yang namanya juri atau hantu, kayak gitu. Kita harus percaya dengan itu. Tapi jangan terlalu diambil bahwasanya alam gaib itu bisa memberi kita sesuatu. Enggak bisa. Intinya hanya kepada Allah aja kita meminta. Itu saja. Dan satu lagi untuk teman-teman semua,
itu bukti kekuasaan Allah. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Kang Rian sebelumnya. Sama-sama. Kalau dari saya sih, setelah mendengar seluruh cerita dari Kang Rian, lebih selektif lagi untuk mencari ikhtiar kita, Betul. baik itu ke ustadz ataupun istilahnya notabene-nya adalah dukun. Betul. Karena betul yang disampaikan oleh Kang Rian, penggadaan uang itu tidak ada. Tidak ada. Itu udah pasti tipuan ya Kang. Betul. Dari sebagian beberapa oknum mungkin. Yang lebih pasti sih kita sodakoh. Betul. Karena sudah dituliskan di dalam Al-Quran, ketika kita bersodakoh, insya Allah Allah akan menambah rezeki kita. Amin. Itu Kang. Betul. Oke, terima kasih banyak Kang Rian. Sama-sama, Semoga terima Kang kasih. Rian dan keluarga selalu disehatkan, Amin. dimudahkan rezekinya, Amin dan ya Allah. dari segala mara bahaya ya Kang ya. Amin. 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 Oke, sekali lagi kepada para penonton, kalau misalnya mau menggunakan jasa dari Kang Rian untuk menjadi MC, Iya, betul. baik MC event ataupun wedding, boleh nanti profilnya dilihat di link Instagramnya Kang Rian ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari Dongeng Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.